Apapun yang terjadi, always love you. Di chat tiba-tiba sama si Mbok D. Bener-bener deh. Dan dari Farah, ponakannya Bu Ratih. Itu saya tanya Resanya, kenapa coba kamu, aku nanya, kenapa setiap kali ada acara lebaran atau apa yang nikahan kamu selalu di luar? Kemudian dia bilang, Mbak, ini maaf ya Mbak ya, dia bilang, aku ini kalau lihat tante lain, ini misalnya ya Mbak ya, ini contoh lah, kalau Mbak nggak ngerti, aku kalau lihat tante lain nyium anaknya atau meluk anaknya, aku itu sesek langsung Mbak gitu. Jadi aku juga nggak lihat, aku di luar aja. Nah itu saya kena banget Pak, itu saya kena banget waktu dia ngomong kayak gitu. Dan ternyata memang dia tidak pernah bercerita soal hal-hal yang kecil seperti itu ke orang lain gitu loh. Ya, nah kemudian saya juga baru nanya beberapa hal lah ke dia ya Pak. Jadi contohnya misalnya, terus kamu itu WA-an enggak sama mamamu, sama ibumu? Enggak, dia bilang enggak. Pernah ngasih uang enggak? Pernah Mbak, katanya. Kapan? Waktu habis nguburin Bu Emil gitu ya Pak. Mungkin sudah berseliweran di FYP. Semua orang pasti ngelihat Resa itu, betapa Resa itu yang ngangkat. Aku pengen lihat deh videonya Resa ngelihat. Wait, aku lihat dulu videonya Resa. Itu apa? Tragedi jambret maut di Astagfirullahalazim. Oke, kita mau lihat ya Resa di kuburan ya. Resa di makam Emily. Detik-detik Resa keluar dari liang lahat neneknya, yaitu Ya Allah Resa, kasihannya. Kok pakai lagu dangdut sih? Kayaknya nih dia ngerasa rahasianya udah habis deh nih, nggak ada yang bisa lagi gitu ya. Banyak sebetulnya perindasan secara psikis itu yang dialami anak ini sudah mulai kecil Mr. Ji. Jadi sangat diskriminatif. Laporan itu apa namanya ini ya maksudnya warga misalnya yang melihat saya makan saya Mr. Ji nggak boleh duduk di meja makan. Makan itu harus di depan kamarnya ART. Bayangkan. Duduk saja nggak boleh di tempat tidurnya, harus duduk di bawah ketika main video game. Coba lah bayangkan, anggap aja lah ini anaknya lah. Coba gimana caranya rasanya ada itu ketika anaknya itu diperlakukan begitu dengan neneknya. Bayangkanlah, kita ini kan manusia kan, gitu loh. Aduh, ya Allah. Siapakah Nah, anak kecil yang ini juga ya. Kemarin tuh aku ngeliat Benar nggak Pak? Kalau kami speak up, tante kami bisa diapakan, itu kan pikiran kami Pak. Itu saya tanya Resanya, kenapa coba kamu, aku nanya, kenapa setiap kali ada acara lebaran atau apa yang nikahan kamu selalu di luar? Kemudian dia bilang, Mbak, ini maaf ya Mbak ya, dia bilang, aku ini kalau lihat tante lain, ini misalnya ya Mbak ya, ini contoh lah, kalau Mbak nggak ngerti, aku kalau lihat tante lain nyium anaknya atau meluk anaknya, aku itu sesek langsung Mbak gitu. Jadi aku juga nggak lihat, aku di luar aja. Nah itu saya kena banget Pak, itu saya kena banget waktu dia ngomong kayak gitu. Dan ternyata memang dia tidak pernah bercerita soal hal-hal yang kecil seperti itu ke orang lain gitu.
Ya, nah kemudian saya juga baru nanya beberapa hal lah ke dia ya Pak. Jadi contohnya misalnya, terus Le, kamu itu WA-an enggak sama mamamu, sama enggak? Dia bilang enggak. Pernah ngasih uang enggak? Pernah Mbak, katanya. Kapan? Waktu habis nguburin Bu Emil gitu ya Pak. Mungkin sudah berseliweran di FYP. Semua orang pasti melihat Resa itu, betapa Resa itu yang ngangkat, yang nguruk, yang nyari apa, yang nimbun, itu kan kelihatan banget dia hampir pingsan itu saking ininya ya, saking shocknya. Betul, padahal di belakangnya ada Kaisar, ada Muhammad, ada ya Kaisar dan Muhammad kayaknya yang saya lihat itu. Enrico saya nggak lihat itu, tapi menurut saya yang kecil-kecil kayak gitu kan nggak mungkin dibohongin gitu. Jadi maksudnya wajah kan nggak mungkin bisa dibuat gitu ya buat saya gitu ya, kalau wajah lagi sedih kayak Resa gitu. Jadi ya itu contoh-contoh kecilnya aja. Dan ini saya ngomong demi Allah ya Pak, ini saya sendiri. Ini saya pernah, demi Allah ini Pak, saya pernah mengantar Resa dan tante saya. Waktu itu dia sekitar SMP kalau nggak salah ya Pak, dia datang ke Jakarta. Kemudian sama tante saya ya Pak, kan ada nikahan keluarga di Jakarta, keluarga kami maksudnya, bukan keluarga Bu Emil. Kemudian mereka menginap di rumah saya gitu. Rumah saya Pejaten Timur Bapak, rumah Denada itu Pejaten Barat. Jadi kami hanya selisih 3 kilo gitu ya Pak. Terus Tante Ratih bilang, Dokter No, anterin aku ke rumah Pak Emil. Aku dipanggil disuruh ke sana. Saya benar-benar lupa itu tahunnya, tapi saya ingat Resa SMP. Jadi saya bawa naik mobil bertiga itu, saya, tante sama Resa gitu. Aku ikut kata Resa, ikutlah. Kayaknya Resa itu udah feeling kalau ini ibunya gitu ya Pak. Karena kebetulan ada Denada di situ. Saya tuh nunggu Pak momennya, pasti semua orang nunggu momen itulah Pak gitu maksudnya. Ya saya sendiri kan nggak pernah melihat mereka dalam jarak berdekatan gitu. Ya cuma jarak 2,5 meter. Ini anak waktu itu masih ganteng banget ya Pak gitu, karena masih SMP, kelihatan banget gitu ganteng gitu. Dan nggak ada, menurut saya nggak ada cacatnya saat itu gitu loh. Saya pikir kalau itu anak saya beruntung gitu. Itu ya Pak. Itu saya lihat wajahnya. Ini maaf, ini mungkin hanya pendapat saya mungkin ya. Wajahnya Dena itu kayak orang ketakutan. Jadi kayak orang, mohon maaf kalau saya nggak bisa menahan diri, mungkin saya pukul itu wajahnya. Udah mungkin saya udah pengen ngeprok itu kalau orang Jawa Pak. Gimana sih Pak? Iya, karena saya lihat dia itu saya emosi karena saya melihat. Iya, karena saya melihat dia itu melihat anaknya seperti melihat penyakit. Ini dalam pikiran saya ya Pak, gitu. Seperti melihat penyakit. Itu yang saya, makanya waktu berita ini keluar, saya baru mengerti ternyata ini dimasukkan ke pengadilan. Kami semua itu keluarga besar tuh nangis. Mungkin 2 hari 2 malam, ada yang seminggu masih nangis kalau kami teleponan. Dengerin yang belain ya, dengerin yang belain. Karena kami tahu perihnya. Jadi waktu itu terus si Resa juga ya takut-takut gitu ya Pak. Terus dia bilang gini, Mbak, maksudnya ke Dena, Mbak boleh minta foto, dia bilang gitu. Sumpah. Terus Dena itu mungkin udah kapok, jadi dia langsung bilang, oh ya boleh, tapi tahu posisi fotonya, kan saya yang motretin waktu itu masih zaman BlackBerry ya, mungkin udah hilang fotonya ya Pak. Nah, itu kayak, mohon maaf kalau saya sekali lagi salah mikir, itu kayak bapak-bapak yang udah lebih tua gitu ya Pak ya, gitu ya, atau mungkin security atau karyawan apa gitu ya Pak ya, fans yang minta foto gitu loh Pak, paham ya Pak ya? Gitu loh perlakuannya, iya, kayak misalnya ada security atau Pak Satpam atau siapa yang lewat depan rumah terus nggak ada boleh minta foto, nah itulah gayanya Pak, gayanya. Jadi ada jarak sekitar 75 cm gitu, berdiri, bukan mepet, bukan. Ya Allah. Ada jarak 75 cm atau 60 cm gitu berdiri, dan saya foto. Karena saya ngelihat kan, fokus saya ke Resa, bukan ke Denadanya gitu. Cuman kan buat anak kecil yang sudah agak dengar bahwa ini adalah ibunya, kemudian ibunya memperlakukan kayak gitu, gimana coba saya yang cuma bertiga di situ yang ngelihat Pak? Iya kan? Dia batin dia. Aduh, iya, pasti dia batin, orang saya aja pengen marah gitu. Apalagi anak ini gitu. Dan saya tuh nggak ngerti di mana salahnya anak ini pada saat itu ya Pak gitu. Nah, kebetulan gini, kadang-kadang ya refleksnya kami juga, ini kami akuin kami juga salah ya Pak gitu. Kadang-kadang refleksnya kami di rumah di Banyuwangi itu ya.
kami ini ngelihat bahwa ini gimana sih anak orang kok dititipin ini, ibunya nggak miskin gitu. Kan kita pasti mikirnya refleksnya gitu ya, kok dititipin ke orang yang lebih nggak mampu gitu loh. Itu maksudnya ya Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa gitu kita memang agak cuek, itu salah kami juga Pak. Nah kemudian ini lagi yang berat yang harus dihadapi Resa ini kalau saya ceritakan. Setiap kali ada tamu, setiap tamu, benar nggak Pak? Oh. Sumpah nyesek banget dengernya. Nyesek. Oke. Dan ini ada yang dari Resanya ya. Tentang mobil ya sayang. Iya, nggak orang berasa. Kita mungkin kadang sebel, cuman soalnya penjualannya awal mula ke up, dia tiba-tiba Mbak Dina ini tiba-tiba ada kok chatnya, nanti aku sendiri. Tiba-tiba chat apapun yang terjadi always love you. Resa apapun yang terjadi, menarik. Apapun yang terjadi always love you. Di chat tiba-tiba sama si Mbok D. Oh ini tentang laporan polisinya kali ya. Tentang somasi itu ya. Masya Allah. Ya Allah kasihannya Resa. Sekarang aku lagi sama Resa nih. Resa apa kabar? Baik kak. Salam kenal, Masya Allah. Sopan banget anaknya ya Allah. Iya. Dari tempat kesini? Iya. Masya Allah. Aku mau nanya deh, sebenarnya umur kamu tuh berapa? Kenapa banyak banget perlihatkan tuh kamu masih muda? Iya kak, yang di KTP ya kak, umur 2001. Yang di KTP ya? Oke. Yang asli kakak mama sih 2002. Yang asli 2002? Ya. Kenapa jadi KTP lebih tua setahun? Ya itu kak, kurang paham. Itu gimana tuh ya? Tolong ya. Aku mau nanya, kamu tuh lahir di mana berarti? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Asli Jakarta? Tapi kok kamu gak ada logat Betawi atau gimana? Kayaknya kayak aku ngobrol kayak orang Jawa gitu. Iya, besarnya mulai kecil kan langsung ke Banyuwangi kak. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa. Makanya kebiasa aku kamu juga gitu ya? Ya, Ya. lebih kayak bahasa Surabaya. Bahasa Surabaya? Ya, Oke, sekarang kamu lagi berarti udah 24 ya? 23, 24, umur? 24. 24-an, udah kuliah? Putus tapi kak. Putus kuliah? Putus Semester berapa putus kuliah? semester 4 kak. Semester 4? Ya, Oke, kenapa putus kuliahnya? karena kan yang biayai kan Bude Emilia Kontesa. Oh, bude kamu. Terus akhirnya budenya, Meninggal. oh budenya meninggal. Ekonominya Ya, turun, akhirnya tidak lanjut kelas. ya Kuliah di mana saat itu? di Universitas Banyuwangi. Oke, jurusan? Hukum. Hukum? Ya, Semester berapa tuh saat putus? 4 ya? Iya. Semester 4. Nah, ada nggak niat kamu untuk melanjutkan kuliah? pastinya ada kak. Ada? Berarti tahun berapa tuh putus kuliahnya? Udah lama kak, 2024. 2 tahun. Masih bisa nggak ya lanjut ya? Kayaknya enggak kak. Enggak ya? Enggak. Udah terlalu lama cutinya ya? Harus ngulang lagi. Oh, ulang lagi? Ngulang lagi. Oke, siap. Nah, aku tuh mau nanya nih, kan banyak banget nih, kamu kan rame banget nih di sosial media nih. Nah guys, ini kenalin ini Resa, rame banget di sosial media. Nah, banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Makasih ya. Sebentar. Mas Ibnu ya, ini yang punya, ini namanya Mas Ibnu Wardani ya. Mas Ibnu Wardani nih, makasih loh udah ngundang Resa ini. Kamu mau menunjukkan dirimu gitu Oke. di sosial. Kenapa baru sekarang kamu mau speak up gitu? Karena awal mulanya itu dari Resa sendiri itu masih bisa menahan kak. Masih bisa menahan rasa sakit, rasa hancur selama 24 tahun kan kak. Nggak tahu simpang siur katanya orang-orang, apalagi di Banyuwangi kak. Sebanyuwangi itu kakak boleh cek, Sebanyuwangi itu udah tahu semua kisahnya Resa. Sebanyuwangi, Sebanyuwangi teman-teman kuliahmu, bukan temen aja, ibunya temen aja tahu kak. berarti kayak rahasia umum yang kayak Ya rahasia kita bilang kabar burung lah saat itu, seperti itu gitu. Ya, terus tiba-tiba ada somasi kak ke mama dan ke Resa. Somasi Bentar, ini mama yang mama yang mengasuh Resa. oke. Mama siapa, Mama Ratih. Mama Ratih. Oke. Ada Mama- somasi Mama Ratih. Ya, Kenapa? tentang penggelapan mobil Dari Ini, siapa itu somasinya? ini. dari adiknya Mbak
tidak ada. Oke. Ah. Kenapa manggil Mbak? Kenapa nggak Bu? Karena udah terbiasa kak. Oh, J. Mulai dulu emang diajarkan manggilnya Mbak, ya kebawa sampai sekarang. J. Nah, mobil itu atas namanya kan, jadi Reza punya mobil ini, Reza jelaskan ya. Reza punya mobil Brio kak. Iya. Itu nyicil udah di. Dengerin sayang, dengerin dulu ini sayang. Yang beli DP-nya itu Bude Emilia Kontesa. Iya, budemu. Yang cicil? Yang nyicil Mama Rati. Mama Rati. Mobil Oke. pertama ini kak. Iya. Nah, Abisnya aku pakai pijetan, tunggu ya, sabar. Dengerin ini dulu. Ganti mobil. Siapa kak yang nggak mau digituin kak? Dengerin ini dulu. Pikirannya kan pasti Itu Budi yang ngomong tuh. karena awal mulanya itu dari Reza sendiri itu masih bisa menahan kak, masih bisa menahan rasa sakit, rasa hancur selama 24 tahun kak. Nggak tahu simpang siur katanya orang-orang, apalagi di Banyuwangi kak. Sebanyuwangi itu kakak boleh cek, Sebanyuwangi itu udah tahu semua kisahnya Reza. Sebanyuwangi. Teman-teman kuliahmu Bukan temen aja, ibunya temen aja tahu kak. berarti kayak rahasia umum yang kayak Iya, kita bilang kabar burung lah saat itu seperti itu gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada somasi kak, Somasi. Reza. Somasi. Bentar, ini mama yang Mama yang mengasuh. oke. Ah. Mama siapa, Ma? Mama Rati. Mama Rati. Oke. Ah, Ada Mama- somasi Mama Rati. Ya, Kenapa? tentang penggelapan mobil Dari siapa itu somasinya? dari adiknya Mbak Dinada. Oke. Ah. Kenapa manggil Mbak? Kenapa nggak Bu? Karena udah terbiasa kak. Oh, Mulai dulu emang diajarkan manggilnya Mbak, ya kebawa sampai sekarang. Ya. Nah, Bentar guys, aku mau ngecek dulu ada yang bentar ya guys. Tap layar. Kenapa? Oh iya. Aku nggak tahu. Reza punya mobil ini, Reza jelaskan ya. Reza punya mobil Brio kak. Iya. Itu nyicil udah dilunasi lah. Itu yang beli siapa? Yang beli DP-nya itu Bude Emilia Kontesa. Lipstick, Bude. ya. Yang cicil? Yang nyicil Mama Rati. Mama Rati. Mobil Oke. pertama ini kak. Iya. Nah, lunas. Bude Emilia Kontesa tuh ngomong ke Reza, Reza mau nggak ganti mobil? Siapa kak yang nggak mau digituin nggak? Oh ya, semua mau lah. Pikirannya kan pasti. Itu Budi yang ngomong tuh. Ya, pikirannya kan pasti. Oh, diganti dan dibeliin, ya kan Iya, kak? betul. Ya kan? Diganti dan dibelikan. Nah, lanjutlah mobil ini dijual harus. Brionya itu? Ya, 99 kak. Oke. Jual aku 99 juta. Terus di TP-in mobil baru Avanza itu cuma 20 kak. Oke, jadi diambil tuh uangnya tuh, Ya, 79 juta tuh. 9 juta. Oke, oleh Budi. Kurang tahu. Nggak tahu siapa. Soalnya penjualannya juga itu pun lewat Reza. Maksudnya orangnya Reza yang membeli mobil pertamanya Reza. Jadi transfernya itu langsung ke Budi. Reza tahu jelas. Berarti transfer ke Budi pure tahu jelas 99 juta. Ya. Oh Oke, alah. kan? Oke. Tiba-tiba Budi belikan kamu Avanza 20 Ya. juta lah DP-nya. Ya, pertama nggak tahu kak. Pertama nggak tahu kalau DP 20 juta. Itu cicilan berapa sebulan? 4.200.000. 5 tahun. Iya. Avanza baru ya? Iya. Wow, oke, lanjut. Awal mula nggak ngerti kak, maksudnya 20 kan, tapi kok lama-lama kok per bulan ini mahal banget. Tanya lah, itu cuma 20. Reza udah cicil, ya dengan cara Itu kamu kerja tuh gimana tuh? ke Grab kak. Nge-grab? Iya, Oh, pakai tapi- Avanza nge-grab lah? Tapi nggak kesampaian kak, soalnya di Banyuwangi kan kak. Iya, iya. Di Banyuwangi Nggak kuat. nggak kuat banget. Nah jadinya si yang atas nama ini kak minta mobil itu kembali. Reza kan sebagai mobil yang lama kan ada uangnya Reza juga kan. Iya betul. Ya, Reza ngomong, oke, uang Reza yang oke lah 20 gak apa-apa, 70 kembalikan, tak kembalikan mobilnya. Ada. Betul. Sampai sekarang pun ada mobilnya. Oke. Betul. Dari situlah. Dari Nah, ini atas situlah. namanya siapa mobilnya? Muhammad kak. Aduh, Muhammad tuh siapa? Adiknya Mbak Dinada. duh. Ini Kenapa? gendis. Kan ada Bisa. isunya kan, maaf ya kak ya. Ah. Kan ada isu katanya Reza dibelikan mobil. Tapi kan bukan atas namanya Reza, kedua Reza masih yang nyicil. Sebentar. Kan sebelumnya kan yang belikan mobil itu kan Gemes Budi. tuh. Ya, Kenapa bisa Nama Muhammad. ke adiknya atas namanya? Ah. Apakah Budi anaknya itu? Oh, ibunya? iya. Oh, Iya. Budi ibunya si Muhammad. Ya. Mas Muhammad. Iya. Itu omnya Reza. Tuh. Kenapa kamu percaya? Karena budimu. Iya, karena Budi. Karena Kak Reza percaya banget ke orang, apalagi orang dekat.
Astagfirullahaladzim. Ya kamu Astagfirullahaladzim. ya udahlah budemu dari kecil kamu Ya. ituin, ya sudahlah. Terus akhirnya Mas Muhammad ya mintalah sini mobil gua. Lu Ya. nggak- Si lu nggak Muhammad bayar ini seperti Allah itu. ya Ya, Rabbi. Resa balikin. Oke, mana uangnya Resa yang hasil penjualan? Betul Resa. Karena kan nggak sepenuhnya di DPI. Iya. Kurang ajar. Nggak mau kak, malah sana ngesomasi. Itu tahun berapa tuh? Bulan apa? Astagfirullah. Tanggal berapa? Sekitaran Ada kok surat Januari mas somasinya atau ada. apa? Atau tahun lalu? Tahun lalu. Tahun lalu Desember, November? Ya, November Oke, Desember. November Desember. Kurang ajar dari betul. situlah akhirnya memerati disomasi Ya, karena lu nggak balikin mobil gua ya, oleh Mas Muhammad. ya. Oh seperti itu guys. Oh, Punya mobil kak. Papanya Resa. Papa yang ngasuh ya. J. Papa yang ngasuh itu juga boleh pagi 70M. pakai nama Denada. Apa Mau gimana minta gimana? KTP untuk memperpanjang atau balik. Sing ini Bulan apa? Tanggal berapa? Waduh, Sekitaran. kurang ada kok surat ajar betul Januari, emang. Mas. Atau apa? Atau tahun lalu? Tahun lalu Desember, November. Ya, November Oke, Desember. November Desember. Nah dari situlah akhirnya memerati disomasi Ya, karena lu nggak balikin mobil gua ya, oleh Mas Muhammad. ya. Oh seperti itu guys. Terus ada kejadian juga kak, Mas Resa. Resa ini papanya Resa juga punya mobil kak. Papanya Resa. Papa angkat. yang ngasuh ya. J. Papa yang ngasuh itu juga punya mobil. Itu pakai nama Denada. Hah? Mau minta KTP untuk memperpanjang atau balik nama. Oke. Lupa Resa perpanjang atau balik nama antara dua itu kak. Disuruh nunggu kak di depan rumahnya kak, nggak dibukain pintu kak. Oh, gitu? Padahal udah teleponan, maksudnya ini mau ke rumahmu mau pinjam KTP untuk. Masa sebelumnya sudah janjian tuh? Udah kak, udah. Oke, saat itu Mbak Denanda itu tinggalnya di mana? Waduh, Resa kurang tahu tepatnya. Maksudnya Jangan tahu ya. Papa asuh dan mama asuhmu di Banyuwangi. Banyuwangi, dari Banyuwangi ke Jakarta. Berarti dari Banyuwangi ke Jakarta jauh dulu. Ya. Terus udah janjian kan seharusnya. Udah. Tapi tidak dibukakan pintu. Tapi nggak dibuka. Ini kasus ini terjadi sebelum atau sesudah somasi? Sebelum. Sebelum somasi. Iya, sebelum. Oke. Pertama itu, kedua somasi ini ya udah gak kuat, terus speak up lah akhirnya. Oke, awal Bagus speak up Resa, itu berarti bagus gimana, Resa. Pertama kali langsung di Banyuwangi 24 jam kak. Ada kayak berita gitu. Oh ya, berita lokal ya, Ya. media lokal, media lokal. Akhirnya kamu datanglah ke Banyuwangi 24 jam dengan bawa lagu anak kandungnya aslinya. Ya, Seperti itu. ya. Apa yang kamu, mohon maaf, apa yang kamu tuntut di ini? Kayak bahwa gue anak kandung harusnya gue di apa atau seperti apa? Ya. Tuntutan kamu seperti apa? Tuntutan Resa sederhana aja kak. Pengakuan secara tertulis di pengadilan. Iya. Ya. Bahwa Resa ini anaknya Denada dan Resa juga pengen simpel hasilnya kak. Cuma pengen kakaknya Resa kan Mama Ratih. Betul. Dipindahkan ke Denada sudah. Itu aja kok. Nggak lebih. Sekarang Sebentar guys. Denada. Ini gua nggak tahu ini siapa ya. Joka Lagai udah nih, dengerin nih. Udah Mbak sudah berlalu, anak ibu mereka sudah bertemu. Bertemu. Hah? Bertemu apa? Mana bertemu? Mana bertemu? Ayo Pak. Makasih ya Pak.